Saudara-saudara sekalian, kata Imam Haddad, upayakan olehmu dengan penuh kesungguhan hati untuk muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa dikontrol Allah, merasa diawasi Allah, merasa diperhatikan Allah, baik dalam gerak diammu, Anda kudu punya muraqabah, maupun di dalam lirikan matamu, maupun dalam lintasan-lintasan hatimu, kudu ada muraqabah. Qala al-Imam al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Faslun wa alayka ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala, lazimkan olehmu wahai saudaraku dengan merasa diawasi oleh Allah Ta'ala fi harakatika wa sakanatika, pada gerakmu dan diammu, wa lahadhatika wa tarafatika, dan pada lirikan matamu dan melihatnya kamu, wa khataratika wa iradatika, dan lintasan hatimu dan keinginanmu, wasairi halatika, dan seluruh hal ihwalmu, wastash'ir qurbahu minka, dan rasakanlah kehampiran Allah darimu, wa'lam annahu nadhirun ilaika wa muttali'un alaika, ketahuilah bahwa Allah itu memandang kepadamu, wa muttali'un alaika, dan melihat atasmu, la yakhfa alaihi minka khafiyatun, tidak samar, tidak tersembunyi di mata Allah daripadamu oleh sesuatu yang tersembunyi. Wa ma ya'zubu an rabbika min misqali dzarratin fil ardi wala fis sama, dan dan tidak tersembunyi dari Tuhanmu oleh seberat biji sawi pun di bumi dan tidak pula di langit. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, kalau kau mengeraskan dengan ucapan, maka sesungguhnya Dia Allah itu tahu akan sir yang tersembunyi, lubuk hati, wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi lagi, yakni lubuk hati yang paling dalam. Wa huwa ma'aka aynama kunta, dan Dia Allah yaitu bersamamu di mana saja kamu berada, bil ilmi, dengan pengetahuannya, wal ihatati, dan peliputannya, wal iqtidari, dan kekuasaannya, wa bidzalika ma'al hidayati wal i'anati wal hifdi in kunta mil abrar, dan dengan demikian itu disertai hidayah dan pertolongan serta penjagaan jika kau termasuk dari orang-orang yang baik. Fastahyi min maulaka haqqal haya, maka malulah engkau dari Tuhanmu dengan sebenar-benarnya malu. Wajtahid an la yaraka haitsu nahaka, bersungguh-sungguhlah engkau bahwa tidak melihat akan kau di tempat Dia melarang engkau. Wala yafkidaka haitsu amaraka, dan tidak mencari-cari engkau di tempat Ia menyuruh engkau.
wa'budhu ka'annaka tarahu, sembahlah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, maka jika engkau tidak dapat melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu melihat akan engkau. Wallahu a'lamu bissawab. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita memasuki wasiat ketiga daripada wasiat Imam Haddad kepada muridnya yang ingin suluk menempuh jalan bahagia dunia dan akhirat. Sesudah wasiat pertama, pentingnya memiliki keyakinan yang kuat dan bagus. Kedua, pentingnya memiliki niat yang lurus dan benar. Malam hari ini akan berbicara pentingnya memiliki sifat muraqabah dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Saudara-saudara sekalian, kata Imam Haddad, wa alaika ya akhi bimuraqabatillahi ta'ala fi harakatika wa sakanatika wa lahazatika wa tarafatika wa iradatika wa sairi halatika. Kata beliau, saudaraku seiman sekeyakinan yang ingin menempuh jalan menuju bahagia di akhirat, upayakan olehmu dengan penuh kesungguhan hati. Upayakan olehmu dengan penuh kesungguhan hati untuk muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa dikontrol Allah, merasa diawasi Allah, merasa dilihat Allah, merasa diperhatikan Allah. Di mana kudu bermuraqabah? Baik dalam gerak diemmu, Anda kudu punya muraqabah, maupun di dalam lirikan matamu, maupun dalam lintasan-lintasan hatimu, maupun dalam pemikiran-pemikiran, kepengenanmu. Singkatnya, dalam seluruh hal ihwal Anda kudu ada muraqabah. Merasa dilihat, merasa dikontrol, merasa diperhatikan oleh Allah. Wastas'ir qurbahu mink, munculkan perasaan di dalam qalbumu kedekatan Allah dengan dirimu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, bila hambaku bertanya kepadaku, sampaikan aku itu dekat. Menuju Tuhan itu dekat, yang jauh itu prosedurnya. Tuhan itu dekat, tapi prosedurnya harus diketahui bagaimana cara kita mendekat kepada Allah. Di antara prosedur yang tercepat untuk menuju kehampiran dengan Allah, hendaknya seorang hamba Allah memiliki sifat muraqabah. Merasa dikontrol oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Bila perasaan ini ada, enggak bakalan muncul ada orang korupsi. Kenapa? Tidak perlu lagi ada pengawas.
sebab di dalam hatinya ada nur muraqabah. Ada merasa ada CCTV dalam hatinya. Dilihat, dikontrol, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan ini, kedekatan Allah di dalam hidupnya akan menghantarkan dia menjadi muslim yang kuat di dalam menghadapi hari-harinya selama ada di alam dunia ini. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Menjadi orang pemalu, tidak akan dia berbuat hal yang melanggar dari agama, meski tidak dilihat orang, sebab dia punya pikiran Tuhan lihat dia. Dijelaskan oleh ulama, dulu ada seorang kiai punya murid 40. Ada kiai punya murid 40. Tapi kiai ini lebih demen kepada seorang muridnya yang namanya Ahmad. Dia demen sama Ahmad melebihi murid-murid yang lain. Berasa di mata murid yang lain nampaknya sang guru memiliki berat sebelah pada cinta kasihnya, pada sayangnya kepada muridnya. Berasa yang lain kurang disayang dibanding Ahmad. Dan guru melihat itu, kecurigaan murid, menganggap dirinya tidak sayang kepada semua, hanya kepada satu muridnya Ahmad saja. Maka si guru itu akhirnya membuang duitnya, pergi ke pasar, beli ayam 40 ekor. Beli ayam 40 ekor. Dibawalah di kelasnya, lalu kemudian sang guru bilang, wahai murid-muridku tercinta, ini ayam masing-masing ngambil satu. Maka berebutanlah itu murid yang ada 40 ngambil ayam. Sesudah semuanya megang ayam, maka guru bilang, wahai murid-muridku, sudahkah kalian memegang ayam masing-masing satu ekor? Sudah guru. Begitu kompak jawaban murid. Akhirnya kata sang guru, wahai muridku, saya minta kepadamu ujian besok. Saya minta ayam yang kamu pegang, kamu harus sembelih. Sembelih, tapi ada aturannya. Apa aturannya? Kamu menyembelih enggak boleh ada yang lihat. Paham enggak? Maka sang murid jawab kompak, paham guru. Baik, kamu bawa pulang dan besok bawa kemari ke kelas lagi. Maka murid-murid itu bawalah ayam itu besoknya ke kelas daripada sang guru. Ditanya murid pertama, sudah disembelih? Ini guru, udah saya sembelih. Di mana? Di Kalbar, Kali Baru. Tahu Kali Baru enggak? Begitu. Pinggir kali. Enggak ada siapa-siapa. Karena jam 11 sudah enggak ada orang. Yang olahraga juga jogging enggak ada, udah panas. Jadi saya motong, enggak ada yang lihat. Murid yang nomor 2 ditanya, udah dipotong? Udah guru. Di mana? Di rumah. Waktu bapak saya pergi ke pasar dan ibu saya pergi arisan. Begitulah semua murid, ayam itu dipotong. 39 murid. Terakhirlah Ahmad ditanya, Ahmad, mana ayammu? Masih hidup. Ayamnya enggak dipotong. Lalu sang guru marah, Ahmad, labbaik ya syekhi, ada apa guruku? Kamu ini tuli atau tidak?
Kata Ahmad, tidak guru, telingaku sehat, pendengaranku waras. Lalu apa titahku? Guru suruh potong ayam bawa pulang. Kenapa kamu enggak potong? Syarat guru berat, tidak boleh kelihatan siapapun. Saya motong di kali, Allah lihat meski orang gak lihat. Saya motong di kamar, ibu saya nggak lihat, bapak saya nggak lihat, tapi Allah lihat. Saya motong di gunung, Allah lihat. Mau di mana saya potong? Bila syarat guru, potongnya jangan sampai dilihat oleh siapapun. Maka saya nggak bisa. Kata sang guru, mengata, wahai murid-muridku, inilah penyebab saya demen sama Ahmad. Dia memiliki muraqabah, merasa dilihat oleh Allah di mana saja. Ini adalah akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Sesuai pesan Imamul Haddad, wa alaika ya akhi bimuraqabatillahi ta'ala fi harakatika wa sakanatika wa lahazatika wa tarafatika wa iradatika wa sairi halatika wastas'ir qurbahu minka. Saudaraku, upayakan olehmu memiliki sifat muraqabah, merasa dikontrol, dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat Allah ilmu, di antara sifat Allah al-basir, basar, melihat, ilmu al-alim, Allah tahu apa saja yang dikerjakan oleh hambanya, sekecil apapun, dia lihat, dia mengetahui apa saja, baik itu kebaikan maupun itu keburukan. Orang yang punya sifat muraqabah akan muncul cahaya keikhlasan. Tak perlu riak. Buat apa pamer? Bukankah sudah diketahui oleh Allah? Buat apa pengen dinilai orang? Apakah tidak cukup dari amalan yang ada dilihat, dinilai, diponten oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Muraqabah adalah akhlak mulia yang harus dimiliki oleh orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan di hati bahwa Allah selalu memandang kita. Orang yang muraqabah, salatnya akan rapih. Orang yang tidak punya muraqabah, dia akan menduakan Tuhan. Kalaulah di muka umum, salatnya rapih, pakai BHS lah, pakai baju almiah. Tapi kalau di rumahnya dia salat pakai kaos oblong, kaos partai, mana kagak lolos lagi partainya. Begitu. Jadi aja seakan-akan Tuhan di rumah dan Tuhan di masjid. Beda Tuhannya. Kenapa? Karena enggak punya muraqabah. Muraqabah akan memunculkan kolbu yang hidup. Sebab kolbu hidup diantaranya manakala dalam keadaan khalwat. Tidak ada yang lihat bagaimana dia dengan Tuhannya. Bagaimana dia dengan Allah. Itu mah ya Rabbana. Kalau sholat kayak capung cebok, cepet banget. Tapi kalaulah dia mandi, lama banget. Berjam-jam ampe nyanyi. Satu volume habis, belum kelar juga mandinya. Padahal item aja kagak bakalan jadi putih juga. Tapi kalau sholat cepet banget, kebersihan lahir lebih dipentingkan dibanding kebersihan batin. Dan ini kekeliruan dia.
Muraqabah adalah tahap yang harus dimiliki orang yang pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini Tuhan pandang kita, Tuhan lihat kita, Tuhan bersama kita, Allah bersama kita. Tidak ada yang tersembunyi di mata Allah, apapun itu. Sekecil biji sawi pun dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah. Sampai yang kita nggak ingat dosa kita berapa banyaknya kita nggak tahu, meski kita yakin kita punya dosa, Allah tahu itu. Yang kita udah tobat sama yang belum, Allah tahu, meski kita nggak tahu dosa mana yang harus kita tobati saking banyaknya. Semuanya dilihat. Dan inilah maqamul ihsan yang dinyatakan dalam hadis Jibril. Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Rasulullah ditanya oleh Jibril, mal ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yarak. Ihsan itu manakala kita beribadah kepada Allah, punya perasaan di dalam diri kita, andai pun kita nggak bisa lihat Allah dengan dua mata kepala kita, yakini, tanemin di hati, fa innahu yarak. Allah Subhanahu wa ta'ala memandang gerak-gerik kita. Allah selalu bersama kita, baik di dalam kesendirian maupun di dalam halayak ramai. Allah selalu mengetahui kita, ilmunya mengetahui apa saja yang ada pada makhluknya. Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah perhatikan kita, meski kita tak sadar betapa banyak kurnia Tuhan yang ada pada kita. Oksigen gratis Allah kasih sama kita tanpa perlu bayar. Darah kita masih sehat dan bersih tanpa perlu dicuci-cuci darah. Bukankah itu bentuk perhatian Allah kepada kita? Kita harus sadar betapa Tuhan kontrol kita, betapa Tuhan lihat kita, betapa Tuhan mengetahui hati yang di lubuk hati yang paling dalam. Semuanya diketahui, dilihat, dikontrol, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muraqabah, satu langkah cepat bagi orang yang pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang sampai mencuri? Karena dia tidak ada muraqabah. Meski ilmu pengetahuannya luas, meski gelar akademiknya tinggi, muraqabah bila tidak ada, meski dia bakalan korupsi. Mengapa orang melakukan tindakan di pasar, menipu? Karena dia tidak punya muraqabah. Mengapa anak-anak sekolah waktunya belajar, dia malah nongkrong-nongkrong di kafe? Karena dia tidak punya muraqabah. Bilalah orang itu memiliki muraqabah, maka akan muncul akhlak baik. Satu, dia akan ikhlas, tidak akan riya. Kenapa? Sudah cukup diketahui oleh Allah. Mengapa perlu diketahui oleh orang? Terserah orang mau puji atau tidak, tak penting. Yang penting dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang menilai dari apa yang dia dengar, bukan apa yang dia lihat sebenarnya. Melihatnya pakai kuping, hanya kata orang berkata jelek, lalu menyimpulkan orang itu jelek. Itulah orang. Tapi Allah tidak mengetahui segalanya dari apa yang kita lakukan. Maka fokusnya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini Tuhan itu dekat, Tuhan melihat meski orang tidak tahu, Tuhan tahu meski orang berkata buruk. Bila kita baik, maka akan dinilai baik oleh Allah.
Bila kata orang baik, tapi kata Allah buruk, hati kita, maka yang dinilai adalah keburukan yang ada pada hati. Oleh karena itu, muraqabah adalah akhlak yang mulia yang harus dimiliki. Yang kedua, dengan muraqabah akan muncul cahaya namanya al-haya, sifat malu kepada Allah. Malu sampai dia malu kalau mau minta sama Allah. Orang yang punya muraqabah minta sama Allah enggak mau. Nabi Ibrahim alaihi salam saat mau dibakar oleh Raja Namrud, api sudah berkobar. Jibril datang nyamperin Nabi Ibrahim. Lalu malaikat Jibril berkata, "Ya Ibrahim, alaka hajah? Ibrahim, butuh bantuankah engkau? Apakah engkau punya hajat? Adakah proposal yang kau mau ajukan kepada Allah?" Kata Nabi Ibrahim, "Amma ilaika fala ya Jibril." Amang kau kagak Jibril, kagak. Saya enggak butuh bantuan. Ama Allah, enggak. Emang apa? Engkau mau dibakar? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya mau tanya, kata Nabi Ibrahim, kira-kira Allah tahu enggak kalau saya ini di pihak yang benar dan Namrud di pihak yang sesat? Ia tahu. Allah tahu enggak kalau saya ini mau dibakar? Ia tahu. Ngapain ngatur yang sudah tahu? Adalah akhlak buruk. Allah udah tahu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena itu kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, masya'nu wujudat talab wa inna masya'nu an turzaqa husnal adab. Bukan kedudukan yang tinggi di mata Allah. Bila dia minta-minta sama Allah, ngatur-ngatur Tuhan. Ampe urusan rejeki, malaikat aja nyengir-nyengir ame rejeki dia yang dia minta. Ampe Tuhan diancem-ancem, kalau rejeki saya di langit ya Allah, turunin. Kalau di bumi, keluarin. Kalau jauh, deketin. Kalau seret, lancarin. Kalau dikit, kata malaikat, ini hamba apa bukan ya? Tuhan sampai diteken-teken kayak begitu. Bagi orang yang muraqabah, dia lebih banyak memuji Allah. Lebih banyak dia berzikir, memuji Allah. Dia sadar bahwa memuji lebih tinggi daripada meminta. Laksana kita punya teman dua, yang satu minta mulu sama kita, yang satu muji, ya Allah abang mau bolo sama temen orang yang gak kenal aja ditolong, apalagi temen memuji. Yang satu minta mulu. Kira-kira yang paling demen di hati kita, yang tukang minta apa tukang muji? Iya. Maka kata Allah dalam hadis Qudsi, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tisa ilin. Siapa sibuk memuji, kagak keburu minta, akan aku beri lebih banyak daripada apa yang diminta oleh orang-orang yang tukang minta. Seakan-akan Tuhan kagak lihat. Ngapa dia minta? Begitu. Emang dia kagak tahu Tuhan kalau dia susah? Tuhan juga tahu. Begitu. Tahu. Kenapa dia mulutnya tidak digunakan buat memuji Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka saudara akan rasa malu. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat di Taif. Di Taif, kala itu sang Nabi umurnya sudah 51 tahunan. Pergi ke Taif, bukannya disambut malah disambit dengan batu. Malaikat datang kepada Nabi, menawarkan, saya disuruh datang sama engkau wahai Nabi Muhammad. Saya malakul jibal, malaikat penunggu gunung-gunung di Taif.
Kata Allah, terserah engkau diapain orang Taif. Ditimpakenkah batu ini biar pada modar semuanya? Maka Nabi tidak. Malah Nabi lebih banyak memuji kepada Allah. Allahumma ilaika asku du'fa quwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbi wa anta rabbul mustad'afin, ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila qaribin malaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka awsa'u bi a'udu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah min an yanzila bi sakhatuk aw yahulla alayya ghadabuk laqal utbah hatta tarda fala haula wala quwata illa bik. Tidak ada. Yang ada adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lah nyumpahin orang Taif. Begitulah orang-orang yang memiliki muraqabah. Merasa Tuhan lihat. Buat apa? Mengadu kepada yang tahu tentang apa yang menimpa pada dirinya. Oleh karena itu, maka bagi orang yang punya muraqabah, memiliki al-haya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai meminta kepada Allah seperti apa yang dalam Al-Qur'an banyak doa-doa Nabi, Rabbana 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 Rabbana. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Nabi Ibrahim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrat, dan seterusnya. Dari nabi-nabi yang lain, maka mereka meminta bukan karena butuh, tapi meminta karena menjalankan perintah Allah. Mereka berdoa bukan karena lagi butuh, tapi karena menjalankan Allah punya suruhan, ud'uni, hambaku kau berdoa. Karena Allah suruhlah, maka kemudian berdoa. Maka doa puncak kepatuhan hamba, bukan karena butuh. Doa demi dicintai oleh Allah, menjalankan perintahnya. Mau diberi atau tidak urusan Allah. Begitulah orang-orang yang memiliki sifat muraqabah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa udah ubanan, rambutnya putih, malu kalau sampai enggak ibadah. Ini sifat malu ini muncul daripada muraqabah. Bagaimana kiat muraqabah? Maka dalam hidup, supaya dia bisa muraqabah, kiatnya ada dua. Yang pertama, jangan sampai dilihat Allah di tempat yang dilarang. Jangan sampai dilihat Allah di tempat-tempat yang dilarang. Jangan sampai di tempat perjudian ada kita. Dilihat Allah, kita ada di situ. Jangan sampai. Di highlight, jangan juga ada kita di situ. Highlight tahu, oh udah pernah ke sono. Begitu. Jangan sampai di tempat-tempat yang kagak-kagak, di sana dilihat Allah. Kedua, jangan sampai dicari-cari Tuhan di tempat yang disuruh. Di majlis taklim, mana ini nggak kelihatan batang hidungnya? Di masjid, mana ini hambaku ini? Di tempat-tempat majlis sholawat, mana ini? Maka muraqabah, jangan sampai dilihat Allah di tempat yang dilarang, dan jangan sampai dicari-cari Allah di tempat yang disuruh. Bila konsep ini dijalanin oleh dia, maka muraqabah telah ada pada jiwanya. Jangan sampai dicari Tuhan di tempat yang disuruh. Jangan sampai dilihat Tuhan di tempat-tempat yang dilarang. Dulu
Ada orang datang kepada Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala an. Dituliskan di dalam kitab Zadul Muttaqin. Tuan, saya ini pengen berbuat dosa mulu. Maka kata Ibrahim bin Adham, kalau kamu bisa, enggak apa-apa berbuat dosa, asal kamu bisa caranya. Nampak tertarik ini orang dengan cara yang diajarkan oleh Ibrahim bin Adham. Bagaimana caranya? Satu, kalau kamu mau berbuat dosa, jangan di bumi Allah. Itu aja. Begitu. Di mana kalau begitu? Di langit punya Allah juga. Begitu. Di Mars punya Allah juga. Jangan di tempat yang Allah punya. Jangan. Begitu. Ini kagak bisa. Orang Amerika tinggal di Indonesia. Nggak boleh selagu-lagunya pakai peraturan Amerika. Kudu mengikuti peraturan Indonesia. Begitu. Orang Arab tinggal di Indonesia. Nggak boleh pakai peraturan Arab. Dia sholatlah subuh jam 10. Karena di Arab baru subuh dia. Nggak boleh. Dia harus pakai peraturan Indonesia. Harus benar. Tidak bisa. Begitu juga bila kita tinggal di bumi Allah, tidak boleh pakai peraturan selagu-lagu kita. Kudu mengikuti peraturan yang punya bumi. Kalau begitu saya nggak bisa maksiat. Begitulah orang yang punya muraqabah. Silahkan Anda berbuat maksiat. Yang penting jangan di bumi, jangan di tempat yang Allah punya. Ya kagak bisa, maka janganlah kamu bermaksiat di bumi yang Allah punya. Ini tidak benar. Karena itu, lalu bagaimana? Zikir apa yang harus dibaca agar supaya Allah berikan muraqabah di dalam hidup dan kehidupan seorang muslim? Kata Imam Sahal bin Abdillah At-Tusturi dan juga para aulia-aulia Allah, habis Isya jangan tinggal agar supaya dianugerahi sifat muraqabah sebelum tidur membaca zikir, 3 zikir dahsyat supaya Allah anugerahi cahaya muraqabah, yaitu yang pertama Allahuma'i, Allahuma'i. Yang kedua Allahu syahidi. Yang ketiga Allahu nazirun ilayya. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Allah bersamaku, Allah menyaksikanku, Allah memandang diriku dimanapun aku berada. Bila zikir ini dibaca oleh seorang muslim 21 kali setelah Isya sebelum tidur dengan bacaan Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, dia baca itu, hayati kandungan maknanya, renungi maksud dan tujuannya, nanti Allah akan anugerahi sifat muraqabah. Sifat muraqabah, sifat muraqabah. Kita baca sama-sama 21 kali dengan arti dari mulut yang dibaca. Allah selalu bersamaku, Allah menyaksikanku, Allah memandang diriku. Bahasa Arabnya Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Kita baca sama-sama tabarukan agar Allah beri taufik dan hidayah dan anugerahi kita sifat muraqabah dalam hidup dan kehidupan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Allahu ma'i, Allahu syahidi,
Allahu nadhirun ilayya, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya. Siapa orang membaca habis Isya sebelum tidur 21 kali zikir ini, Allah anugerahi kepadanya sifat muraqabah sehingga hidupnya penuh barakah, barakah umurnya, barakah usahanya, barakah rezekinya, barakah keluarganya, barakah daripada anak keturunannya, barakah lingkungannya, barakah dunia, barakah akhirat. Hidupnya penuh dengan kesuksesan bila orang berzikir membaca Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya. Ini adalah di antara aurad bagaimana orang supaya dianugerahi sifat muraqabah, merasa diawasi Allah, merasa dikontrol Allah, merasa dipantau Allah, hidup dia penuh, langkah kakinya benar, tepat, dan hidup dia makin terarah, umur dia makin terukur. Ini kalaulah orang itu istiqamah membaca Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya. Perasaan ini akan dimunculkan oleh Allah sehingga hidup dia makin tertata, kehidupan dia makin terkontrol karena merasa diawasi oleh Allah, karena merasa Allah selalu melindungi, menjaga dia, karena Allah selalu membantu dia. Betapa dia tidur, telinganya terbuka, semut bisa masuk, Allah jaga sehingga tidak ada semut masuk di kupingnya. Enggak usah banyak masuk, 10 aja di kupingnya, biar kata jagoan juga nangis, dia nangis. Siapa yang jaga? Allah. Allahumma Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya. Maka beruntung orang
yang memiliki sifat muraqabah. Sebab ini langkah pertama menuju dunia tarekat, kedekatan, kehampiran dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah beri kita bersama akhlak-akhlak mulia semacam muraqabah dan lainnya, sebagaimana Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang soleh, yang baik, yang taat kepadanya, sehingga betul-betul hidup kita penuh bahagia, bahagia di dunia, bahagia di kubur, dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.